Mas. Selamat sore. Permisi, Bu. Ya. Maaf. Selamat sore, Bu. Maaf, bisa permisi dulu. Halo. Selalu baru rahmat-Nya tiap pagi. Umat Tuhan yang terkasih, sudah sepatutnya kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Pada saat ini kita berkesempatan untuk beribadah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Marilah kita datang pada Sang Sumber Cinta Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari nyanyian umat Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Ibadah keluarga pada saat ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara. Saudaraku yang terkasih, betapa Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik bagi kita dalam hidup kita dan di hari-hari yang telah kita lalui, terlebih lagi pada situasi pandemi saat ini, kita masih tetap bisa bertahan dan bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi saat ini untuk berbakti kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita muliakan namanya. Nyanyian Pitung Jemaat 60 bait 1 dan 5 kita nyanyikan. Hallelujah.
terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersama-sama berdoa, menyesali pelanggaran dan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami mohon ampun. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami ya Tuhan. Kami lebih senang dipuji daripada memuji. Kami lebih senang dihargai daripada menghargai. Kami lebih senang terkenal daripada mengenal. Tuhan, ampunilah kami dan ajarlah kami seperti Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, sehingga damai-Mu boleh kami rasakan. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Kita juga akan menerima anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Demikian sabdanya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan berdiri kita nyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1, ikuti Kau saja Tuhan. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bimbinglah kami saat ini ya Tuhan, agar dapat memperhatikan firman-Mu dan melakukannya. Berkatilah kami baik yang mendengar maupun yang berbicara, sehingga kehendak Tuhan nyata bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada minggu ini, dalam ibadah ini, dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Mohon maaf, ini visual saya buka cukup jauh jaraknya, jadi bisa dilepas. Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42, demikian sabdanya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian
Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini membuat kita ini mudah tersinggung, mudah sensitif, dan bisa lepas kendali. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak dibenarkan melakukan perilaku buruk itu, karena bisa saja hal itu menyebabkan bisa menyakiti hati orang lain, juga bisa menyebabkan kesengsaraan bagi orang-orang di sekitar kita, entah kita sadari atau tanpa kita sadari. Dengan perilaku itu yang mudah tersinggung kemudian menyebabkan sakit hati pada orang lain, itu artinya kita telah gagal menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk meluruskan sikap yang tidak baik itu dengan istilah mestinya kita menjadi lemah lembut, dengan sikap lemah lembut. Lemah lembut menggambarkan kebaikan, juga kemurahan hati seseorang. Dalam Efesus 4 ayat 2 mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, tentu saja hal ini tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi demikianlah firman Tuhan, kebenaran yang harus kita lakukan, yang harus terus-menerus kita upayakan. Lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan ataupun juga kesulitan yang ada, dan kemudian tanpa kita melampiaskan kejengkelan kepada orang lain. Segala keterbatasan yang ada, ya bisa saja keadaan, bisa saja diri kita, bisa saja orang lain. Kita bisa menerima hal itu dengan kerelaan dan bukan dengan justru melampiaskan kejengkelan pada orang lain. Tapi kita belajar untuk menerima dengan rela, yaitu artinya juga menunjukkan rasa syukur kita atas perlakuan sesederhana apapun yang orang lain lakukan pada kita, yang kita terima, ataupun juga kita belajar untuk menoleransi bahkan pada mereka yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Kita menerima dengan rela, kita menoleransinya, kita menerima dengan legowo. Bacaan kita Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42, Yesus berbicara mengenai hal menyambut muridnya. Itu artinya juga menyambut Dia, menyambut Tuhan sendiri. Pernyataan Yesus pada bagian ini berbicara tentang nabi, yang berarti terkait dengan seorang utusan Tuhan yang menjalankan karya utusan itu dengan mengikuti kehendak Tuhan,
bukan dari kehendak nabi, tetapi seorang nabi pasti akan membawa apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada umat. Nabi yang diutus ini juga mempertahankan dan menyampaikan kebenaran dari kehendak Tuhan itu yang dipercayakan kepadanya. Bukan menyimpang, bukan menambah atau mengurangi, tetapi tetap menyampaikan dan mempertahankan kebenaran dari yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya untuk diteruskan kepada umat. Itu sebabnya seorang yang diutus mestinya tidak perlu khawatir jika mengalami penolakan atau mengalami perlawanan, karena sejatinya sebenarnya yang ditolak dan juga dilawan itu yang mengutus, yaitu Tuhan sendiri. Begitu juga ketika kita menyambut orang sebagai utusan Tuhan. Katakanlah kita menyambut tamu yang membawa kabar pada kita. Tentu kita akan memperlakukan dengan baik. Kita harus melihat Tuhan yang mengutus mereka, sehingga penyambutan kita akan bernilai sebagai satu kesempatan bagi kita untuk belajar atau untuk mengambil bagian dalam karya Tuhan. Dalam artian kita belajar untuk diajak menyambut orang lain atau utusan Tuhan itu dengan penuh sukacita dan kerelaan, dan juga dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan dengan kemurahan dan kebaikan hati. Umat Tuhan yang terkasih, kita orang percaya mendapat mandat dan juga untuk menjalankan tugas sebagai nabi, imam, dan raja. Apa artinya? Sebagai nabi, orang percaya harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan juga aktif untuk memberitakan firman Tuhan itu. Artinya kita bersaksi melalui apa? Ya, kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kita, itu pun yang akan tercermin dalam kehidupan kita. Tugas sebagai imam bahwa orang percaya hidup dalam kekudusan dan memelihara kasih kepada Allah dan sesama. Tugas imam memimpin dalam peribadatan. Nah, itu artinya juga harus menjaga kekudusan hidup. Demikian pula kita sebagai orang percaya harus menjaga kekudusan hidup dengan pula memelihara kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun juga kepada sesama. Kemudian tugas sebagai raja bahwa orang percaya bersekutu dan juga bersama-sama berbagi melayani sesama. Raja memimpin untuk kesejahteraan rakyatnya, dan itu artinya kita juga punya tugas atau panggilan untuk berbagi, untuk melayani sesama sehingga damai sejahtera Tuhan itu dapat dirasakan oleh semua orang. Dengan melakukan tugas sebagai nabi, imam, dan raja, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita upah dari kesetiaan kita kepadanya. Di ayatnya yang ke-42 Yesus mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang, salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Menyambut orang lain dalam bentuk sesederhana apapun sudah
penyambutan kepada Tuhan sejatinya dalam hidup kita. Oleh karenanya pasti Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita, menyediakan berkat bagi mereka yang menyambut Dia dalam kebaikan, dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dalam bersikap lemah lembut, berbuat baik kepada orang, kita tidak perlu khawatir, kita terus-menerus berbuat baik. Terlebih pada situasi saat ini, ya kita diajak untuk terus berbuat baik meskipun situasinya bahkan mungkin kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Tapi belajar dari Yesus untuk terus berlaku atau melakukan kebaikan bagi sesama. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memperhitungkan itu semua kepada kita. Saudaraku yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini, baiklah kita belajar pada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sekalipun mengalami penolakan, tetapi Dia tetap berbuat baik pada banyak orang. Mari kita belajar kepadanya agar kita terus memiliki sikap rendah hati, sehingga kita dapat menyambut Tuhan dan sesama dengan lemah lembut. Dengan demikian kita pun juga belajar untuk terus bertumbuh dalam pengetahuan dan juga pengenalan kepada Tuhan yang adalah sumber kebenaran yang sejati. Kiranya Roh Kristus menolong setiap kita untuk menjadi lemah lembut, untuk bersikap lemah lembut kepada sesama. Amin. Saat teduh kita. Sekarang marilah kita aturkan doa syafaat kita. Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau pencipta alam semesta yang Maha Kuasa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Engkau yang telah menunjuk kami untuk memelihara alam semesta ini dan menguasainya serta mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena banyak hal kami mengecewakan Engkau. Terlebih pada saat-saat yang mengkhawatirkan ini ya Tuhan, karena pandemi virus corona. Sungguh Tuhan, kami mohon dengan rendah hati berkat, kekuatan, serta pemulihan daripada-Mu. Sungguh virus corona ini telah mengancam keadaan dan kesehatan semua orang. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyembuhan dan pemulihan daripada-Mu, terutama bagi mereka yang terdampak wabah ini. Ya Tuhan, berikan kiranya kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berkatilah Bapak Puji Sulkartiono yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Sudirman Kebumen. Kiranya berkat kesembuhan Engkau berikan melalui perawatan di rumah sakit tersebut. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tengah sakit. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk melimpahi rahmat kesembuhan dan pemulihan bagi mereka.
biarlah cinta kasih-Mu serta iman keyakinannya kepada Engkau menguatkan jiwa dan raganya, sehingga tetap beroleh kesegaran dan penuh pengharapan kepada Engkau. Kiranya Engkau juga menjaga keselamatan bagi para tenaga medis, bagi mereka yang menghibur orang sakit, bagi para petugas negara yang mengamankan negara kami dan juga dunia dari ancaman virus corona ini. Tuhan, kiranya jadilah kehendak-Mu, jauhkanlah kami dari penderitaan yang diakibatkan oleh virus corona ini. Dan kiranya Roh Kudus mengubahkan ketakutan, kekhawatiran, dan juga kecemasan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, dan mampukanlah dalam situasi seperti ini kami boleh menghasilkan buah-buah iman, pengharapan, dan kasih. Berkatilah kiranya anak-anak, para remaja, pemuda, orang-orang dewasa dan lansia, umat kepunyaan Tuhan, dalam segala keberadaan mereka, ya Tuhan, rangkullah, lingkupilah dengan kasih-Mu, sehingga dijauhkan dari segala ancaman mara bahaya. Berikanlah kiranya rahmat-Mu bagi anak-anak kami yang tengah mencari sekolah yang baru bagi keberlangsungan pendidikan mereka. Berkatilah setiap keluarga untuk keperluan tersebut dengan berkat kecukupan dan kelancaran atas segala persyaratan yang diperlukan. Bimbinglah kiranya para guru dan pendidik untuk bijaksana dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan mereka. Berkatilah kiranya gereja-Mu ini dalam mewartakan berita sukacita dan warta kasih kepada sesama. Kiranya gereja-Mu dapat menjadi penghiburan serta kekuatan jiwa-jiwa yang sedang mengalami kesulitan dan menguatkan mereka untuk terus menjalankan kehidupan dengan penuh pengharapan. Terutama berkatilah gereja-Mu GKJ Karanganyar dan seluruh umat-Nya. Tuhan, Engkau menyertai dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati pula seluruh umat Tuhan, seluruh warga dunia dalam menghadapi situasi yang sama. Kedamaian dan juga kesejahteraan, ketentraman daripada-Mu kami mohon. Berkatilah kiranya negara kami, pemimpin-pemimpin negeri kami, demikian juga seluruh bangsa di dunia dan pemimpin-pemimpinnya. Tuhan sertai dengan hikmat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menyertai setiap kehidupan kami dan memampukan kami untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami satukan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
ini anak-anak muda akan kembali di hadapan saudaraku, dan kami semua mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa diberikan kepada kami semuanya, sehingga pada saat ini ya Tuhan, Tuhan telah pimpin kami satu persatu dari rumah kami masing-masing ke tempat ibadah di sana, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, Kau tanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan menambah iman kepada kami pada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan segala kami yang itu banyak. Dan sebentar nanti kami akan duduk dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih kuasa Tuhan selalu menyertai dan bimbing kami serta memberkati kami masing-masing, semuanya dengan berkat kemurahan Tuhan. Dan pada esok hari kami akan melaksanakan tugas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan mampukan kami untuk menjalani tugas Tuhan dengan sukacita. Berkat juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan mampukan untuk bekerja semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya yang kami serahkan kepada Dia Tuhan, dan kami percaya bahwa pertolongan kami hanya berasal dari satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita ikutkan karena kami mengasihi bersama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Bersama kita nyanyikan itu Jemaat 432 bait 1 Jika Padaku Ditanyakan. Saudaraku, marilah kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan saudara dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan saudara dengan aliran kasih-Nya yang melimpah. Amin.